ini adalah nomor identitas berdasarkan kode wilayah, provinsi atau kabupaten kota, dan tahun mendaftarkan akun lembaga di website kelembagaan.kemenaker.go.id. Jadi di sini PIN itu akan dimulai dari angka di tahun Bapak Ibu membuat akun kelembagaan. Misalnya Bapak Ibu membuat di tahun 2024, berarti nanti PIN-nya akan dimulai dari nomor 24. Tapi jika membuatnya dari tahun 2023, nanti akan angka depannya dari PIN tersebut 23. Jadi Bapak Ibu silakan dicek dulu, Bapak Ibu benar apa tidak sudah mempunyai PIN atau sudah membuat akun kelembagaan, karena di luar dari di luar dari itu berarti tidak belumnya akun kelembagaan Bapak Ibu, atau tidak punya PIN, gitu ya. Verifikasi akun kelembagaan ini dilakukan agar akun yang sudah terdaftar pada website kelembagaan.kemenaker.go.id menampilkan data tentang lembaga yang benar dan lengkap saat ditampilkan pada dashboard kelembagaan. Proses ini masih dilakukan secara manual oleh 4 admin dari Subdit Perizinan dan Akreditasi, yaitu dengan mengecek satu persatu akun kelembagaan yang masuk di pesan menu admin kelembagaan. Proses pengecekan satu akun kelembagaan memakan waktu 1-10 menit, Bapak Ibu. Lalu masuk di bagian tipe lembaga. Di tipe lembaga ini kita ada 3 tipe lembaga Bapak Ibu. Ada BLK pemerintah, ada LPK swasta, ada LPK industri. Nah, untuk BLKK atau Belalai Latihan Kerja Komunitas itu masuk di LPK swasta ya Bapak Ibu ya. Jadi saat membuat akun atau akun yang sudah jadi, jangan sampai salah tipe lembaganya. Karena kalau salah tipe lembaga, nanti isiannya dari data akun kelembagaan atau profilnya ini akan berbeda Bapak Ibu ya. Proses verifikasi akun kelembagaan ini ada 7 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama ini kita ada profil lembaga, yaitu mengecek bagian logo sampai kejuruan pada lembaga. Izin lembaga ini kita mengecek izin LPK dan MPWP atas nama lembaga bagi LPKS. Yang ketiga kelola gambar, ini mengecek foto-foto yang diupload tentang pelatihan atau sarkas lembaga. Nomor 4 ada kelola pegawai. Ini mengecek tentang instruktur dan pegawai pada lembaga. Yang kelima peralatan, ini mengecek bagian sarkas pada lembaga. Nomor 6, bagian bangunan, ini mengecek tentang jumlah dan kapasitas bangunan. Nomor 7 dan terakhir, ini tentang pelatihan, kita mengecek bagian program dan realisasi yang diupload. Selanjutnya izin lembaga. Nah, ini contoh untuk BLK pemerintah Bapak Ibu ya. Kita lewatkan saja, kita ke izin LPK swasta. Jadi Bapak Ibu mungkin yang belum punya sertifikat standar dan bingung nanti sertifikat standar bentuknya kayak seperti apa. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi sertifikat standar ini nanti ada judulnya di atas, ada tulisan sertifikat standar. Lalu nomor 1 ini nama pelaku usaha diusahakan menggunakan nama yang berbadan hukum gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat sertifikat standar dengan menggunakan nama perorangan tidak apa-apa. Sudah diperbolehkan soalnya. Lalu yang diperhatikan kembali nomor 6 Bapak Ibu di kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI, kita persingkat. Ini kode KBLI ini menentukan ini Bapak Ibu LPK tipe apa, lalu juga kejuruannya apa Bapak Ibu. Contohnya kalau di sini itu 78425 atau pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta. Nah, ini bisa dipakai untuk kejuruan bisnis dan manajemen dan juga kejuruan bahasa asing. Lalu nomor 8 ini ada misalnya kayak perpanjangan atas izin, itu bisa juga masuk di sini. Tapi di sini juga harus biasanya nomor 8 ini tidak ada perpanjangan atas izin, itu ada statusnya Bapak Ibu. Nah, statusnya ini harus sudah terverifikasi. Lalu ini untuk LPK industri masih boleh menggunakan izin dari Disnaker, tapi dengan judulnya ini tanda daftar, bukan izin operasional. Dilanjutkan ke KBLI pelatihan kerja. Lalu untuk KBLI ini kita menggunakan kode 78 namanya Bapak Ibu. Jadi di bagiannya namanya aktivitas ketenaga kerjaan dan turunannya 784 di bagian pelatihan kerja. Lalu turunannya diikuti lagi dengan tipe lembaganya 7841 untuk pelatihan kerja pemerintah, 7842 untuk pelatihan kerja swasta,
7843 untuk pelatihan kerja perusahaan. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ini nanti di bagian resource-nya, ini Bapak Ibu boleh cari di Google, nanti bisa typing aja KBLI 784 gitu ya. Nah, ini untuk bagian lebih dalamnya lagi dari KBLI 7842 untuk RPK swasta. Ini ada 78421 untuk pelatihan kerja teknik swasta, 78422 untuk pelatihan kerja teknik informasi dan komunikasi swasta, 78423 untuk pelatihan kerja industri kreatif swasta, 78424 untuk pelatihan kerja pariwisata dan perhotelan swasta, 78425 pelatihan kerja bisnis dan manajemen swasta, 78426 untuk pelatihan kerja domestik swasta, 78427 pelatihan kerja pertanian dan perikanan swasta, dan 78429 untuk pelatihan kerja swasta lainnya. Nah, ini hanya digunakan untuk kejuruan yang tidak disebutkan pada KBLI 78421 sampai 78427 ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa sembarang kejuruan yang bisa masuk di 78429. Karena 78429 ini ada 3 cangkupan, itu ada di bagian kita, di bagian pelatihan kerja, bagian dinas naker atau di bagian K3, dan juga ada bagian kenukliran. Jadi tidak bisa sembarang bisa masuk di 78429 ini. Lalu misalnya lanjutnya di kejuruan dalam unsur kejuruan. Nah, Bapak Ibu misalnya ada yang beberapa kejuruan yang ada di paparan PPT ini yang bingung nih, kok saya masukin kejuruan saya tapi nggak bisa masukin peralatan. Nah, ini memang ada beberapa kejuruan yang harus input kejuruan lainnya supaya di bagian peralatannya bisa muncul nih Bapak Ibu nih. Contohnya ada kejuruan menjahit atau tata busana. Itu harus menambahkan kejuruan garment apparel. Untuk kejuruan tata boga, F&B atau barista itu bisa menambahkan kejuruan processing. Lalu kejuruan bahasa dapat menambah kejuruan bisnis dan manajemen. Untuk kejuruan pariwisata, ini harus menambah beberapa kejuruan. Ada kejuruan pariwisata, housekeeping, dan tata boga. Nah, tata boga balik lagi harus menambahkan kejuruan processing. Lalu kejuruan barista, ini harus menambahkan kejuruan pariwisata dan tata boga, dan balik lagi harus nambahin kejuruan processing. Lalu ada kejuruan pramugari atau pegawai bandara, itu bisa menambahkan kejuruan metodologi pelatihan. Untuk kejuruan K3 atau SDM dapat menambahkan kejuruan metodologi pelatihan, dan yang terakhir kejuruan mengemudi atau alat berat dapat menambahkan kejuruan teknik otomotif. Kita lanjutkan ke bagian kepala gambar pegawai dan bangunan. Nah, kalau pegawai ini kita ada aturannya Bapak Ibu. Jadi nama instrukturnya ini harus dimasukkan di kelola pegawai juga. Misalnya instrukturnya Bapak Ibu punya 2 orang. Kelola pegawainya atau admin atau stafnya itu ada 2. Jadi nanti di bagian kelola pegawai harus ada 4 nama Bapak Ibu. Gitu ya. Lalu ini satu instruktur hanya boleh 1 LPK. Jadi instrukturnya ini tidak boleh juga mengajar di LPK lainnya. Tapi kalau sebagai instruktur tamu atau instruktur pengganti silahkan gitu ya. Tapi untuk masuk ke struktur organisasinya itu tidak boleh. Atau masuk di akun kelembagaannya juga tidak boleh. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin menambahkan kelola instruktur tapi tidak bisa, berarti problemnya ada 2. Antara instrukturnya ini sudah masuk di LPK lainnya atau NIK dari instruktur ini belum terdaftar di Dukcapil Bapak Ibu. Lalu kelola pegawai ini minimal kalau bisa diinput 2 orang. Kalau kelola instruktur minimal 1 sampai 2 orang boleh diinput Bapak Ibu ya. Lalu bagian kelola gambar minimal ada 8 gambar. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada foto-foto saat kegiatan pelatihan berlangsung, ada foto-foto tentang sarpras dari kegiatannya. Lalu ada tampilan kelas jika kosong tapi lengkap nih dengan sarpras yang ada di dalam kelas. Lalu misalnya ada aula, silakan difoto. Atau mau gambar foto bagian depan dari LPK-nya, silakan ya Bapak Ibu ya. Intinya tidak boleh menggunakan foto-foto yang diambil dari Google, dan juga minimal 8 gambar. Jadi kalau kita bilang minimal, silakan ditambahkan sebanyak mungkin.
karena di bagian kelola gambar ini tidak ada batasan berapa gambar yang bisa diupload Bapak Ibu. Jadi silakan diupload sebanyak mungkinnya ya. Lalu di bagian pelatihan ini diisi dengan kejuruan atau program yang ada pada izin LPK dalam dan kolom kejuruan tersedia. Contohnya Bapak Ibu kejuruannya TIK, jadi di kolom kejuruan tersedia ini contohnya tambahkannya TIK saja, tidak perlu ditambahkan metode pelatihan atau teknik kelas, itu tidak perlu, karena kalau emang kejuruan cuma satu, di TIK saja silakan tambahkan TIK saja, tapi misalnya ada kejuruannya ada 2, ada 3, 4, silakan ditambahkan di kolom kejuruan tersedia ini, karena yang ada di kolom kejuruan tersedia ini, itu akan kita cek sampai ke bawah, masuknya ke bawah itu berarti di bagian peralatan, lalu bagian bangunan, bagian pelatihan, nanti di dalamnya ada program sama realisasinya itu harus sama Bapak Ibu. Jadi apa yang kejuruan yang ada di kolom kejuruan tersedia itu harus ada sampai ke bagian realisasi. Gitu ya. Bagian realisasi ini diisi sesuai dengan tahun berdiri lembaga. Jika lembaga berdiri tahun 2000, bisa diisi dengan tahun 2016 sampai tahun 2023 kalau sekarang ya Bapak Ibu ya. Dan jika berdiri tahun 2018 bisa diisi dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Tahun 2016 ini dimasukkan dengan tahun Permenaker 17 tahun 2016 tentang tata cara perizinan lembaga. Selanjutnya bagian pesan kelembagaan juga yang paling penting nih Bapak Ibu ya. Bagian pesan kelembagaan ini akan dibalas oleh admin pusat dari pesan paling bawah. Jadi diharapkan pengiriman pesan dilakukan 1 kali dalam 1 minggu saja. Jadi jika pesan selalu dikirimkan, pesan akan naik ke atas. Nah, jadi kita nggak sampai nih ke pesan Bapak Ibu. Jadi silakan kirimkan 1 minggu sekali aja Bapak Ibu ya. Bagian tambahan lainnya, untuk tagging akreditasi bila Bapak Ibu sudah mempunyai sertifikat akreditasi, silakan upload sertifikat akreditasi pada file perizinan dengan menggabung atau mengcombine dokumen izin LPK atau dokumen yang sudah diupload. Jika sudah upload dokumen, silakan kirim pesan dengan akun kelembagaannya. Lalu ini saya menyematkan beberapa link ya Bapak Ibu ya. Nanti ini panduan.kemenaker.go.id, ini ada buku panduan tentang website kemenaker.go.id. Jadi ada tentang kelembagaan juga Bapak Ibu. Nah ini PPT saya, ini ringkasannya dari website panduan.kemenaker.go.id atau nanti Bapak Ibu bisa cek website tersebut. Untuk kelembagaan ini ada di halaman keduanya tentang kelembagaan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa cek. Lalu ada juga proklat.kemenaker.go.id, ini untuk melihat kejuruan dalam subkejuruan atau tentang program pelatihan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang bagian kejuruan dalam subkejuruan itu nanti bisa dilihatnya di bagian proklat.kemenaker.go.id, atau Bapak Ibu ingin membuat program itu bisa dengan ke website ini, ke proklat ya Bapak Ibu ya. Seperti itu saja untuk materi PPT hari ini. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau kita mau langsung ke website kelembagaannya? Baik. Silakan Bapak Ibu. Kita buka pertanyaan dulu ya Bu Jesi ya. Silakan Bapak. Ya, silakan Bapak Ibu. Mungkin tadi dari yang pertama itu dari LPK CAS ya. Kita doang. Ya, LPK CAS. LPK CAS tadi, halo Pak Firman. Halo Pak Firman. Oke, kalau nggak ada langsung ke LPK TCC Jawa Timur Pak Lukman. Silakan ya. Pak Lukman. Makasih Pak Deni. Maaf tadi. Oke. Gimana Pak? Mohon izin tadi. 40 Pak. Ya, Pak Lukman dulu Pak. Tadi sudah Pak. Oke. Siap. Terima kasih Pak Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Deni atas waktunya. Ya, Bu Jesi, mohon maaf. Saya dari Tulungagung menanyakan terkait dengan lembaga kami yang baru. Barusan Bu Jesi chat sudah saya balas terkait dengan
Kami dari LPK Amoskin Gria Terapis Tulungagung, Bu Jesi. Jadi sudah saya perbaiki terkait dengan KPLI saya terangkan, karena di Tulungagung disyaratkan lebih dari satu KPLI-nya, karena ke depan mau buka baru gitu dari disnakernya, mohon gitu. Jangan satu saja, kalau lebih dari satu nggak apa-apa untuk cadangan next time, karena semakin hari di MPTSP semakin sulit mensyaratkan sertifikat standar gitu Bu Jesi ceritanya. Jadi kami buka 3 itu. Tapi yang sudah jalan itu adalah terapis. Itu Bu Jesi. Terima kasih atas atensinya. Dan terima kasih atas bantuan selama ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini langsung mau dijawab atau mau ditampung dulu, Pak? Langsung jawab aja Bu ya. Oke. Ini kalau untuk izin, ini kan LPK-nya PMDN ya Bapak ya. Jadi gini, kita dibagi dulu apa dulu. Karena LPK PMDN dan LPK PMA nih Bapak Ibu ya. Kalau modelnya dalam negeri itu memang mengurusnya harusnya ke DPMPTSP wilayah setempat. Kalau PMA mengurusnya dengan Kemnaker langsung. Karena ini izinnya, karena ini LPK-nya modelnya dalam negeri, jadi pastikan mengurusnya ke DPMPTSP. Jadi dari DPMPTSP itu memang diperbolehkan untuk menambahkan misalnya syarat-syarat yang diperlukan dari masing-masing wilayah Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya dari Kemnaker ini tidak bisa intervensi tentang persyaratan apa saja nih. Kalau persyaratan susah banget nih Bu, kayak misalnya kayak butuh SLF atau yang lainnya. Itu kita tidak bisa intervensi Pak kalau untuk perihal hal itu. Jadi memang kalau yang itu yang perlu dibutuhkan oleh DPMPTSPT-nya atau wilayah daerahnya itu diperlukan, memang harus silakan dilengkapi Pak, gitu. Karena mereka maksudnya masing-masing perdanya sendiri-sendiri. Jadi jangan heran kalau takutnya misalnya kabupaten kota nih masing-masing punya DPMPTSP. Nah itu persyaratannya beda-beda gitu ya antara kabupaten kota. Padahal bedanya kabupaten kota aja gitu ya. Nah itu bisa beda karena masing-masing perdanya bisa diatur mereka masing-masing Bapak Ibu. Jadi kalau tentang izin DPMPTSP, izin sertifikat standar yang diurus di DPMPTSP, kita hanya bisa menyarankan untuk LPK mengikuti saja persyaratan yang diberikan oleh DPMPTSP setempatnya Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, Bu Jesi, mohon maaf. Tadi sudah kirim pesan elektronik, sudah kita jelaskan KPLI yang 29, 23, 24, sudah kami jelaskan. Mohon dicek ulang ya Bu Jesi, LPK. Oke Pak, nanti mungkin setelah ini ya Pak ya? Atau mau dicek sekarang atau gimana Pak? Boleh, kalau admin mengizinkan, nggak apa-apa. Boleh, silakan. Ya, setuju. Ya. Setuju ya Bu, cek sekarang. Assalamualaikum, bertanya boleh? Tunggu sebentar ya Bu, satu-satu ya Bu. Iya. Oke. Gimana Bapak? Apa nih dicek sekarang satu-satu atau gimana Pak? Ya Pak, Bu, langsung dicek aja Bu. Boleh langsung dicek ya? Ya, setuju. Oke. Ini saya punya akun satu lagi Bapak. Apa bisa saya diberikan akses ya? Oh boleh. Boleh Bu. Apakah sudah masuk Bu Jesi yang baru akunnya? Ini sudah Pak, Jesi Audina Pak. Sebentar saya cek dulu. Jesi Audina sebentar.
Namanya apa, Ibu? Desi Audina apa namanya, Pak? Bentar, Bu. Nih. Oke. Oke, baik, Bu. Supaya Ya. kelihatannya lebih jelas. Oke. Gini ya, Pak ya. Halo, Pak. Ya, Ya. Ibu. Oke. Jadi gini, Pak. Sini berapa Bapak tadi? Nya sebentar. 2001 Ya, Pak. 350 350 402. 402. Ya. Ini ya, Pak ya. Nah, ya, betul. Oke. Sebelumnya sudah pernah kirim pesan kelembagaan, Pak? Sudah. Barusan di Ya. Bu Jesi juga kami balas juga barusan. Oke. Nah, iya nih Pak, soalnya gini Pak. Ini kan dijelasin nih, di sini kan di file perizinannya ini ada KBLI 78423, ada KBLI 78429, ada KBLI 78424. Nah, karena Ya. kan kalau KBLI ini kan tidak dijelaskan secara rinci nih Pak, kejuruannya tuh apa nih kalau di KBLI ini gitu ya Pak, yang tidak seperti di Ya. izin Disnaker itu akan dijabarkan secara spesifik. Kalau KBLI ini kan hanya menyebut KBLI-nya saja, makanya saya dari kemarin nanya, ini KBLI-nya kejuruannya apa gitu. Lalu ini dibalasnya 78423 terapi sudah berjalan dan ada yang belum berjalan. Yang belum berjalan kenapa belum berjalan, Pak? Ya, memang belum ada pesertanya, Bu. Belum ada pesertanya, tapi untuk instrukturnya apa sudah siap semua? Bangunannya, sarprasnya sudah ada? Udah ada semua. Oke, berarti tetap dimasukin ya, Pak ya? Ya. Oke, jadi 7829 motor sendiri. Oke, masuk. Front office-nya ini maksudnya bagiannya apa, Pak? Front office maksudnya? Atau ini apa ya? Resepsionis. Resepsionis. Iya, resepsionis. Betul. Resepsionis. Itu masuknya di ini ya, Pak ya? Masuknya di 78422 ya, Pak? Iya, di pariwisata. Pariwisata. Berarti kalau pariwisata harusnya 78424 dong, Pak. Yang tadi saya jelasin. Kalau masuknya itu front office-nya di bagian pariwisata, harusnya ini nggak keluar 78422, Pak. Harusnya keluarnya 78424 kayak gini ya. Oh ya, benar-benar. 24. 24. Jadi di sini dimasukin nih, Pak. Dimasukin. Di bagian ini nanti dimasukin nih, Pak. Untuk metodologi pelatihan, untuk bagian motivasi diri, boleh masukin metodologi pelatihan. Lalu untuk bagian front office ini bisa masukinnya itu si pariwisata, Pak. Siap. Saya perbaiki, jadi nanti bagian peralatannya ini di sini di bagian mesin dan perlengkapan utama alat perkakas tangan K3 perlengkapan pendukung. Jadi si metodologi pelatihan ini fungsinya dua. Jadi untuk kejuruan si motivasi diri sama si untuk kejuruan front office-nya dulu ini. Karena kan pariwisata di sini kejuruannya belum ada peralatannya, Pak. Gitu ya. Jadi nanti di dalam sini di bagian mesin perlengkapan utama alat perkakas tangan K3 sampai perlengkapan pendukung nanti ada dua kejuruan, ada kejuruan tata kecantikan sama metodologi pelatihan ya, Pak. Iya, paham. Nah, kayak gini nih, Pak. Nih kayak gini. Gitu ya, Pak ya? Iya. Lalu nanti di bagian bangunan gini aja, Bu Jesi. Kalau sapu tulang untuk KBLI selain terapis saya hilangkan gimana, Bu Jesi? Jangan, Pak, karena kan ada. Karena kan ada, Pak, tapi
Kecuali ini belum jalannya karena sarplasnya belum mendukung atau ini strukturnya belum ada gitu Pak. Itu baru silakan dicabut KBLI-nya. Tapi ini kan problemnya cuma karena pesertanya belum ada aja, tapi kita semua sudah siap. Berarti silakan dimasukkan Pak. Oke, siap. Paham, Bu Gitu. Jessy, siap. Lalu di bagian ini workshop dan ruang kelas. Jadi workshop ini kan kita artikan sebagai ruang praktek. Ruang kelas ini kita artikan sebagai ruang teori. Jadi di ruang workshop ini nanti ada kejuruan tata kecantikan, lalu ada nanti kejuruan pariwisata untuk si front office, sama ada metodologi pelatihan untuk pelatihan motivasi diri. Siap. Iya, gitu. Paham. Lalu ini kapasitasnya sudah benar Pak 100 orang? Betul. Iya, betul. Coba kita lihat di kolom gambar ya. 100 orang ini bisa masuk 100 orang dengan sarplasnya juga kan Pak? Nggak yang ruangan kosong gitu? Enggak, cuma praktek juga. Oke. Berarti kalau misalnya masuk memang 100 orang dengan sarplasnya yang ada juga, itu silakan nanti dimasukin di bagian bangunan ini Pak. Nanti kan misalnya ini kan baru tata kecantikan, baru spa terapi saja nih. Iya. Nanti kalau yang front office masuknya cuma 20 orang Bu, nggak apa-apa, silakan masukin 20 orang. Jadi jangan ruangan yang kosong ya Pak ya, dihitungnya dengan ruangan yang ada peralatannya sudah di dalamnya gitu ya Pak ya. Siap, paham, siap. Itu berlaku untuk ruang workshop dengan ruang kelas juga ya. Iya. Lalu TUK ini ada Pak, apa namanya bangunannya ada? Ada TUK ngikut yang workshop kelas itu Bu. Kalau TUK ini kalau misalnya ini kan buat tempat uji kompetensi ya Pak ya. Kalau misalnya nggak ada silakan dikosongkan, tapi kalau ada silakan diisi. Ini kan baru ada kecantikan aja. Kalau misalnya front office sama si motivasi dirinya juga ada silakan diinput. Tapi kalau nggak ada ini nggak apa-apa kalau dikosongkan. Ya, belum ada front office sama yang motivasi diri belum. Lalu di bagian bangunan lainnya ini sudah oke, minimal ada ruang kantor sudah oke. Kejuruan dan program. Nah, ini dimasukin lagi Pak, tadi kejuruan motivasi dirinya yang metodologi pelatihan sama pariwisata atau kejuruan front office-nya dimasukin lagi. Siap. Sini. Kapasitas per tahunnya juga mengikuti berapa emang kapasitas per tahunnya gitu ya. Ya, siap. Bagian realisasi nah kan baru kecantikan aja masukin. Kalau yang lainnya kan belum ada ya pelatihannya ya Pak ya? Belum ada Bu, belum ada. Oke. Ini oke. Berarti itu aja Pak tambahan-tambahannya. Siap Bu Jessy, kira-kira. Jadi nanti kalau sudah selesai silakan dibikin pesan ya Pak ya. Siap. Siap Bu Jessy. Oke. Terima kasih Bu Jessy pencerahannya. Sama-sama Bapak. Itu saja Pak. Baik, terima kasih Bu Jessy untuk LPK TCC Jawa Timur. Selanjutnya izin Pak. Cas Pak, Bu Jessy. Halo, Assalamualaikum. Ya, nanti Bu ya. Ibu. Oh, Ibu, ya. Mohon silakan. Kami yang LPK Cas. Baik Pak Dani, izin Bu Jessy. Ya, halo Pak. Ya, mohon izin Ibu, saya dari LPK CAS Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kemarin sudah saya respon, alhamdulillah Ibu sudah respon juga pesan saya dan saya sudah merespon kembali kelengkapan data yang Ibu minta di pesan tersebut. Dan diantaranya adalah sertifikat standar yang sudah terverifikasi, sudah saya upload juga. Kemudian data instruktur sudah, dan gambar foto kegiatan di LPK CAS juga untuk tata kecantikan sudah diupload. Ini Bu, jadi mohon dibantu bahwa kelengkapan yang Ibu minta di pesan tersebut sudah kami lengkapi. Begitu Bu Jessy. Iya silakan Pak. Ini untuk PIN-nya berapa Pak? PIN-nya sebentar Ibu. Saya sekali menambahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah ada yang balas pesan kelembagaan nih, tapi belum dibalas sama admin, itu mohon tunggu aja Bapak Ibu. Karena kan kita juga balas dari kejuruan lainnya. Contohnya Bapak Ibu bisa dilihat di sini pesan kelembagaan untuk hari ini ada 300 pesan kelembagaan di sini. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang belum dibalas pasti ada di dalam urutan ini karena kita balasnya kan dari paling bawah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu terus kirim nanti nggak disampai di bawah nih. Sekarang bawahnya ini bagian ini nih LPK Jorisoy gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu terus kirim itu nanti ada di bagian atas ini. Di bagian sini.
Gitu. Jadi kalau belum dibalas, mohon tunggu saja. Pasti nanti Siap. dibalas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Iya. Pinnya Izin berapa Ibu Bapak? untuk pin cas 240 240 132 132 01 01 02. Ini ya Pak ya. Ini ya Pak ya. Ya Ibu. Oke. Sertifikat standar ya Pak ya, kita pertanyakan. Iya. Siap. Sudah ada Pak sertifikat standar ya? Sudah Ibu, ini. sudah terupload. Ya, sudah terverifikasi. 78424 tujuannya apa Pak? Tata kecantikan Ibu. Kecantikan? Pengantin. Iya. Dia perhotelan. Iya. Tata kecantikan Iya, masuk. Nggak masuk Di Pak. di pariwisata. Nggak masuk Pak di pariwisata. Nih Bapak ya, kalau misalnya mau cek OSS 7842 nggak masuk Pak kalau untuk kejuruan tersebut. Kalau untuk tata kecantikan itu masuknya 78423 Pak di industri kreatif. 78 Nah Pak, tata kecantikan ya, nih kecantikan kulit, kecantikan rambut. Di sini Pak masuknya kalau tata kecantikan. Gitu. Di industri kreatif Pak, kecantikan kulit. ini Bu. 78 Ibu. 78423 Pak, industri kreatif. 78243. Iya. Sebentar Ibu. Maksudnya sini nih Pak, kecantikan kulit. Karena kalau di kejuruan 78424 khususnya untuk perhotelan dan pariwisata swasta saja. Kan nggak cocok tuh Pak. Antara perhotelan, tata kecantikan nih. Hubungannya apa? Gitu. Ya kan? Siap Jadi Ibu. masuknya ini di sini Pak. Tapi ini kayaknya semoga ngurusnya nggak susah ya Pak ya. Karena biasanya kalau sudah sampai sertifikat standar, apalagi sudah terverifikasi, ini mundur buat rubah kabelnya agak susah Pak. Coba semoga di DPMPTSP Kabupaten Bogornya sih nggak terlalu susah ya Pak ya. Oh ya, nanti saya cek kembali kan karena memang ada beberapa KBLI yang kemarin kami masukkan Ibu. Begitu kemudian nanti jadi mudah nanti yang KBLI 7843 juga sudah terverifikasi nih Bu. Iya, pokoknya gitu. Pak buat KBLI ini jangan asal kayak masukkan aja yang ini, masukin ini. Tapi memang yang ada di lembaganya saja Pak, karena kan KBLI ini tuh melihatnya tuh dari akta pendiriannya di pasal 3 bagian maksud dan tujuan. Apa yang tertuang di pasal 3 di bagian maksud dan tujuan tersebut itu yang nanti akan keluar di NIB. Yang keluar di NIB tersebut nanti akan diurus ke sertifikat standar. Gitu Pak. Jadi baik, jangan Ibu. Asal masukin, jangan takutnya salah lagi, kita masukin aja dari 1 sampai 7. Nah, itu nggak boleh. Itu melanggar ya Pak ya. Jangan Ibu. Kayak gitu. Jadi pokoknya apapun yang ada di, kalau mau buat Bapak Ibu yang lainnya yang di sini, di Zoom meeting ini, kalau mau membuat NIB atau mau membuat sertifikat standar ini, terlihatnya itu dari bagian maksud dan tujuan di akte pendiriannya Bapak Ibu ya. Jadi silakan sebelum menuju ke NIB gitu ya. Silakan dilihat dulu nih bagian akte pendiriannya. Akte pendirian saya udah bener belum ya isinya tentang pelatihan kerja di industri kreatif untuk tata kecantikan gitu, atau enggak kalau di housekeeping tapi tentang housekeepingnya tentang perhotelan masuk nggak ya di tentang 78424. Tapi kalau housekeepingnya di bagian kayak kita mau ngirim nih, kita mau sending organization gitu ya, itu kan masuknya di 78426. Jadi pemilihan KBLI ini sangat penting. Jadi
kalau pemilihan ini terlewatkan nanti takutnya kayak seperti ini, jadi salah KBLI. Nanti kan ngurus lagi, berarti kan lebih lama lagi nih untuk lembaganya bisa muncul di akun kelembagaan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Ibu. Jadi ini harus dirubah Bu ya. Iya Pak, karena ini kan apa ya? Kalau misalnya Bapak masih kejuruannya kayak pariwisata, ini masuk Pak. Tapi kan kejuruannya tetap kecantikan ya Pak. Ini nggak masuk Pak, kejuruan tetap kecantikannya. Gitu. Baik, Ibu izin mau Ini nanya kita juga cek yang ada sekalian. dulu ya Pak ya. Bapak ini Bapak boleh? Ini kan ada kemarin di OSS itu ada yang untuk di-download untuk apa standar standarnya nih. Nah ini ada kemarin saya coba saya download tidak bisa. Itu kenapa Bu ya? Karena harus dari DPMPTSP Pak. Gitu. Kalau NIB itu masih bisa dicetak sendiri nih sama lembaga menggunakan akun OSS-nya. Tapi kalau udah sampai mau menuju sertifikat standar, pengurusnya itu ke DPMPTSP. Jadi DPMPTSP nanti yang membantu untuk menyelesaikan si sertifikat standar sampai terverifikasi gitu Pak. Jadi nggak bisa nih. Jadi memangnya tidak bisa kalau masing-masing LPK apa ya namanya ya, mencetakkan dari sertifikat standar sendiri nggak bisa Pak. Oh ya, Gitu. Memang ini kan pasti artinya di DPMPTSP-nya, Pak. izin Ibu di OSS itu sendiri sudah ada keterangan terverifikasi, gitu kan ya? Artinya di bawah itu kan ada menu untuk download begitu Bu, download untuk standar apa sertifikat standarnya. Nah itu kendalanya kemarin itu saya coba untuk download itu tidak bisa gitu Ibu. Iya Pak, silakan ke DPMPTSP Pak, karena kalau sertifikat standar lagi itu nggak boleh, nggak bisa di-printkan atau dicetakkan sendiri sama lembaga. Berarti harus dibantu Pak sama DPMPTSP-nya. Karena kan gini, untuk yang ini yang untuk sertifikat standar yang sekarang ini yang 24 itu saya download sendiri Bu, bisa. Oh gitu. Karena setahu saya Pak, karena pengurusan sertifikat standar ini kan memang harus ke DPMPTSP ya Pak ya, karena kan nanti ada verifikasi lapangan juga, nanti juga dokumen itu ada juga yang harus diverifikasi sama DPMPTSP atau dari Disnaker. Nah itu tuh pengurusannya semuanya harusnya di DPMPTSP Pak. Baik, gitu. baik Ibu. Misalnya nggak bisa ya silakan mengunjungi ke DPMPTSP-nya saja Pak, gitu. Baik Ibu kalau begitu. Terima kasih Bu Jess. Sama-sama Pak. Baik. Selanjutnya LPK OTC Bali Nusa, Bali Nusa ya, 2 ya ini ya. Silakan LPK OTC. Terima kasih Bapak. Ya. Salam kenal Bu Jessy, saya Puja dari LPK Bali Nusa 2. Ya Pak. Ya. Sudah sih waktu ini di pesan-pesan, mohon izin dicoba di nomor PIN-nya 240. Berapa? 240 251 0302. Itu ya Pak ya? Iya. Sudah. Tadi pesan waktu ini kan udah ya itu aja, saya sudah penuhi. Oke, ini bagian peralatan ya. Nah kayak gini nih Bapak Ibu, contohnya untuk misalnya ada kejuruan processing, ada kejuruan pariwisata, Bapak Ibu bisa nambahinnya kayak gini contohnya nih. Jadi ada pariwisata, housekeeping, tata boga, processing. Ya, yang peralatannya. Tata boga ada, processing, kapasitas,
Pak, ini untuk kejuruan pariwisatanya ini ada, Pak? Ada. Terus kejuruan tata boganya ini juga ada, Pak? Iya, udah ada. Tata boganya di bagian apa, Pak? F&B? Ya, Airbnb, kulineri dia. Kalau pariwisatanya tentang apa, Pak? Pariwisata tentang F&B service sama housekeeping. Oke. Oke, sudah benar semua ya, Pak ya. Bisa langsung diverifikasi, Pak Desi. Bisa, Pak. Terima kasih. Oke. Sudah diverifikasi. Pak ya, silakan. Ini Terima menunggu kasih. 1 kali 24 jam ya, Pak ya. Kalau misalnya belum muncul juga di dashboard kelembagaan ya, Pak ya. Untuk Iya. buka pelatihan juga maksimal menunggunya 1 kali 24 jam minimalnya ya, Pak ya. Iya, makasih Pak Desi. Oke. Sama-sama, Pak. Ya, sampai jumpa. Selamat Oke. dari LPK OTC Bali ya, sudah diverifikasi nih, sudah lengkap. Baik, selanjutnya dari LPK Bina Trampil, apakah sudah terhubung? Halo, LPK Bina Trampil. Ya, halo, selamat pagi Bu Desi. Pagi, Mbak. Iya Bu, saya dapat pesan dari Ibu, balasannya yang tentang akun Bina Terampil Mandiri itu ada 2 Bu di kelembagaan. Iya, yang satu dengan PIN yang 20013121705 dan yang satu lagi 20043217114. Nah, saya yang mau saya hapus yang 20043211714, Bu. Ulang, Mbak. Berapa, Mbak? Yang akun yang mau dihapus, Bu. Iya, benar. 200 432 432 1714. 1714. Kalau yang akun yang sebenarnya yang berapa, Mbak? Yang satu lagi 200 200 1321 1321 705. 705. Iya. Nah, ini Bapak Ibu juga ya, sebagai perhatian juga nih, akun ganda gini tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi pasti kalau misalnya saat kita menemukan ada akun ganda seperti ini, pasti kita tanyakan akun mana yang ingin dihapus Bapak Ibu gitu ya. Jadi yang Yayasan Bina Terampil Mandiri ini yang mau dihapus yang ini ya, Mbak ya? Iya, Bu. Oke, sudah terhapus ya, Bu ya? Ya, mohon dicek juga, Sekarang Bu. kita cek ini akunnya. Sudah kirim pesan lagi atau belum, Mbak? Dari yang terakhir saya kirim pesan? Terakhir hanya Ibu menyebutkan untuk itu aja ya? Iya, pilih yang akan dihapus aja. Oke. Ini untuk izinnya masih pakai yang lama ya, Mbak? Iya, Bu, belum belum mengurusnya, tapi udah tahu kan Bu tentang sertifikat standar mengurusnya kemana? Iya. Atau apa yang harus dilakukan atau dalam on proses sekarang Ibu? Lagi proses, Bu. Lagi proses, oke. Iya. Jadi di sini kejuruan ada komputer, bahasa Inggris, otomotif, handicraft, hantaran, tata boga, merangkai bunga, agribisnis. Iya. Ini semuanya berjalan, Mbak? Berjalan, Bu. Nah, jadi yang ada tadi di sini nih Ibu nih, yang tadi ada di ini, yang ada di jenis program ini, semuanya dimasukin ke sini Bu. Oh, di situ, iya. Jadi nih contohnya komputer, ada nih TIK. Bahasa Inggris belum ada nih bahasa Inggris, saya dimasukin bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris gak bisa berdiri sendiri, kata saya sudah jelaskan, berarti masukin bisnis dan manajemen. Iya. Nih, gitu ya Bu ya. Iya. Lalu otomotif, ada otomotif, lalu handicraft itu masuknya di industri kreatif Ibu di sini. Gitu.
Lalu tata boga. Tata boganya belum ada nih, masukin tata boga. Tata boga masukin, tapi karena tata boga nggak bisa berdiri sendiri, berarti Processing. harus input Processing. processing. Kayak gini. Lalu merangkai buka, masukin industri kreatif, agribisnisnya sudah ada. Berarti apa nih Bu yang nggak ada, yang harusnya nggak ada? Apa nih Bu? Tata harusnya? kecantikan nggak ada. Nah, harusnya nggak usah dimasukin. Iya. Gitu ya. Pertanian ini juga kayaknya nggak usah, kan udah dilengkapi dengan agribisnis sama Agribisnis. processing ya. Jadi nggak apa-apa, itu nggak usah dimasukin. Ini saya hapus dulu ya Bu ya. Jadi nanti Oke. silakan Ibu tambahkan seperti itu. Iya. Lalu oke, NPWP-nya oke. Kelola gambarnya oke. Instrukturnya ada 3, Cica, Muhammad Renaldi, Ardan. Nah, dimasukin Ibu di sini. Jadi nanti kelola pegawainya ada 5 orang. Oh, sama instrukturnya juga di situ. Iya, gitu. Jadi nanti kan tadi saya jelasin instrukturnya misal tadi ada 3, Iya. pegawainya ada 2. Berarti nanti di kelola pegawainya ada 5. Oh iya, siap Bu. Gitu ya Bu ya. Ntar saya catat juga. Berarti izinnya Bu kalau misalnya lagi on proses masih nggak apa-apa pakai izin yang dari Masih dinas. nggak apa, masih nggak apa. Untuk sampai ya sekarang ya dari subkoor perizinannya Pak Dian Herdianto masih memperbolehkan asalkan on proses. Iya, iya Gitu, siap. Bu. asalkan sudah tahu nih memang harusnya diubah gitu ya. Itu nggak apa-apa Ibu. Oke, kita sampai sini dulu ya Bu ya. Catatan Iya. verifikasinya karena kan ini kejuruannya banyak nih, ada yang belum ada di sini. Iya. Gitu ya. Jadi nanti silakan diinput dulu, nanti dibalas lagi nih Bu pesan dari saya ini. Iya, siap Bu. Gitu ya. Iya, Oke. Ibu terima kasih bantuannya. Sama Ibu. Iya. Baik, Pagi Bu. terima kasih. Iya. Selanjutnya LPKS Study Hotel Excellent. Silakan. Ya, selamat siang, Ibu. Ya, dari LPK Study Hotel Eksekutif ini, kemarin itu terkendalanya dari pesan admin, itu dikelola pegawai. Nah, itu tadi sudah disampaikan, ya sih. Tadi kalau instruktur itu berarti harus semua masuk di bagian kelola pegawai. Misal ada 3 instruktur, berarti harus masuk di semua di kelola pegawai juga. Iya, Pak. Seperti itu. Ya tadi saya contohkan ke tadi LPK yang sebelumnya. Mungkin sekalian dicek juga Ibu, mungkin ada kekurangan. Boleh nggak Pak? PIN-nya berapa? PIN-nya 1809. Oke. 3506 5306 02. 02 Ibu. Oh, 02. Ya, kebetulan SA ini juga sudah terakreditasi kemarin di tahun 2020. Izin Pak, 1809530602. Saya ulangi ya, 1809 3506 Oh, 356. 356 3506 02. 3506 02. Oke. Ini ya Pak. Ya, betul. Oke, ini terakhir. Nah, ini kan Bapak ngirimnya gini nih, Pak. Contohnya ya, Pak. Ini kan Bapak ngirimnya nih, 2 April, 4 April, 5 April. Jadi kita belum sampai nih ke Bapak, karena Bapak ngirim terus. Gitu. Jadi ini Bapak udah di tengah misalnya, naik lagi ke atas. Udah di tengah, naik lagi ke atas gitu, Pak. Makanya
Kenapa kita belum balas? Karena naik terus ke atas gitu ya Pak ya. Ya, Oke, kita izinnya dulu ya Pak. ya boleh. Oke, 78424 kejuruannya apa Pak? Kejuruannya ini yang kita ajukan untuk barista. Barista. Iya. Nah, ini tadi nih Pak, ada yang kurang. Processing. Oh iya. Sama kayak tadi OTC Nusa Bali 2 itu kan, kayak gini nih, pariwisata, housekeeping, tata boga, processing. Jadi nanti kenapa ini peralatannya nggak ada nih, kosong nih, kalau dia pasti kosong peralatannya. Nah ini kan masuknya malah bisnis manajemen, malah melenceng nih dari kejuruan seharusnya. Iya kan Pak ya? Oh iya. Kejuruannya barista, tapi masukinnya office temp. Kan nggak sesuai. Gitu, berarti ini harusnya diisinya sama kejuruannya tadi, processing, bukan bisnis dan manajemen. Kalau bisnis manajemen kan tadi adanya di kejuruannya itu 78425, bukan 78424. Jadi di sini Bapak silakan nambahin dulu nih processing nih di sini. Yang ini ya Pak ya, processing ini nih. Jadi nanti tampilannya kayak gini ya Pak ya. Ya. Gitu. Lalu kalau gambarnya sudah oke, instrukturnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dimasukin semua Pak di sini. Oh iya. Gitu. Jadi kan ada 9. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 15 Pak nanti di sini harusnya. Dikelola pegawai sini. Gitu ya. Siap. Lalu tadi bagian peralatan tadi sudah saya jelaskan. Di bagian bangunan. Nanti isinya pariwisata kayak gini. Ini muatnya berapa Pak? Muatnya itu ada, kan kita ada 2 lab. Untuk lab prakteknya itu ada 2, itu kapasitasnya 75. Satu kelasnya muat 75 orang? Ya. Itu udah sama sarprasnya juga Pak? Ada. Ya, termasuk sarpras. Oke. Berarti kalau satu kelas muatnya 75, terus kelasnya ada 2, berarti masukinnya di sini kapasitasnya 150 Pak. Karena kan ada 2 kelas, muatnya 75 orang. Gitu, berarti nanti kapasitasnya dikalikan 2. Jadi 150 nanti di sini nih. Gitu ya. Kita tulis sana dulu ya Pak ya. Ya. Lalu bagian lalu bagian TUK-nya Pak ada Pak? TUK Kosong ya? ada ya. Oke, bangunannya ruang kantor, pelatihannya. Nah, untuk housekeeping nanti masukin juga ya Pak di sini Pak, di workshop sama ruang kelas ya Pak ya, karena kan ada nanti di sini housekeeping. Oh iya, siap. Jadi nanti isinya tuh pariwisata, housekeeping, nanti ada nih Pak di sini ya Pak ya. Ya. Disesuaikan aja nih kan kejuruan di pelatihan ini kan ada nih. Ini public relation juga ada Pak? Ada, betul. Ini masuknya di apa Pak? Front office? Beda, itu ada jurusan beda lagi. Nah, tapi kan KBLI-nya nggak ada tuh. Gimana tuh Pak? KBLI-nya udah ada? Sertifikat standarnya untuk sertifikat untuk standar tersebut ada? Masih proses. Nah, berarti ini dihapus dulu Pak, karena kan si sertifikat standarnya belum ada. Oh iya. Gitu ya. Jadi ini kita ngefungsiin yang masukinnya dulu, ini yang sudah ada sertifikat standarnya dulu ya Pak ya. Nanti kalau sertifikat standar untuk kejuruan TIK tersebut nanti ada, silakan diinput lagi. Berarti nanti input lagi tuh, nanti bagian kejuruan tersedia nanti ada TIK, bagian peralatan nanti ada TIK juga, bagian bangunan TIK, kejuruan sama realisasinya ada TIK-nya. Gitu ya Pak ya. Ini kita keep-nya gini dulu nih, tata boga-nya
Ini F&B housekeeping. Oke, berarti nanti di bagian bangunan ini nanti ada ketiga kejuruan ya Pak ya? Ada pariwisata housekeeping, ada tata boga tentang F&B-nya, sama satu lagi tadi si barista ya? Ya. Iya benar, barista. Nanti disesuaikan aja Pak. Jadi nanti di bagian bangunan itu ada housekeeping, ada F&B ya Pak ya? Nanti ada 2 kejuruan deh. F&B sama tadi ya. Bagian realisasi ini berdiri dari sejak tahun 2001. 2001. Berarti masukinnya dari tahun 2016 ya Pak ya? Ya. Boleh, ini udah apa-apa. Nah ini nanti kejuruan TIK-nya dihapus juga ya Pak ya? Ya. Oke, itu aja Bapak. Oke, terima kasih Bu Jesi. Sama-sama. Baik. Bu Jesi, izin bertanya terlebih dahulu Bu Jesi. Ya, silakan Pak. Kami dari DPP Advokasi mendata teman-teman LPK. Nanti data tersebut kami kirim kepada Bu Jesi terkait dengan benar-benar seperti yang ditemukan yang ada itu seperti bagaimana Bu? Nanti data tersebut yang dalam bentuk Excel itu kami kirim kepada Bu Jesi sehingga nanti barangkali bisa dibantu untuk cross check gitu Bu. Bagaimana Bu? Itu sih boleh sih Pak, tapi kalau untuk data seperti itu nanti kita masih ini ya Pak ya, sesuai dengan urutan datanya aja Pak gitu ya. Misalnya karena kan di sini saya juga banyak mengurus tentang lembaga-lembaga lainnya Pak gitu ya. Jadi nanti saya usahakan untuk selalu mengupdate dari datanya. Kalau bisa nanti kalau mau mengirimkan datanya itu nanti berupa spreadsheet aja Pak kayak yang ini. Ya. Ini kan data spreadsheet nih. Jadi nanti dari Bapak bisa ngecek berkala, dari saya juga bisa ngecek berkala gitu ya Pak ya. Nanti apa saja poin-poin dari apa namanya si tabelnya apa aja, nanti saya kirim via WhatsApp aja ya Pak ya. Baik, siap. Baik. Satu lagi mungkin dari LPK Galileo. Silakan LPK Galileo. Suaranya putus-putus Ibu. Suaranya putus-putus Ibu, tidak terdengar. Ya, sinyalnya kurang bagus juga. Selamat pagi. Halo Bu Galileo, Ibu siapa nih? Suaranya masih Iya. jelas Bu? Suaranya nggak jelas Bu. Mungkin bisa kirimin pinnya di chatnya aja Bu, chat dari ini Bu. Silakan LPK Galileo dikirim pinnya saja Bu, di chat Bu. Iya, di via chat aja Bu. Galileo. Silakan di chat ya Bu, Belum ada nih pinnya. Pinnya berapa Ibu kirim di chat? Sudah Ibu, sudah masuk. Belum masuk ini Ibu. Oh, Sudah. LPK Galileo, nomor pinnya berapa Ibu? 2307 2307 32 32 0102. Oke. Izin LPK-nya. Kan 78421. 78421 78425. Ibu 78421 untuk kejuruan apa Ibu? Kelas yang komputer jaringan
teknik otomotif. 78421-nya dulu aja, Ibu. 78421-nya tentang apa, Ibu? Teknik otomotif, teknik Otomotif. Mesin. selanjutnya teknik Elektronika. sama teknik komputer jaringan. Komputer jaringan. Jadi kejuruannya itu untuk 78421 itu kejuruannya elektronika, otomotif, sama mesin ya, Bu ya? Ya, otomotif kan komputer dan teknik. Iya, 78421 berarti elektronika, elektronika, mesin, sama ternyata apa tadi, Bu? Mungkin ke teknik manufaktur kali ya, Bu. Karena di situ tidak ada teknik mesin. Iya, Ibu 78421 tadi kejuruannya apa? Teknik otomotif, teknik informasi, komunikasi, teknik kelas, teknik elektronika, teknik manufaktur. Elektronika, otomotif, tekman, kelas ya, Bu ya? Ya, betul. Oke, berarti 75-nya 78425-nya tentang bisnis dan manajemen. bisnis manajemen aja. Nah, kalau TIK-nya berarti kan nggak masuk nih, Bu. TIK ini masuknya 78422, Ibu. Jadi walaupun dia misalnya Ibu teknik jaringan gitu ya, teknik jaringan komputer misalnya, itu tetap masuknya itu nggak ke teknik swasta, tapi masuknya ke TIK karena kita sudah bikin Ibu KBL-nya khusus untuk TIK. Jadi komputer itu masuk ke mana ya, Bu ya? 78422, Ibu. Di sini nih, Bu. Semua yang berhubungan dengan TIK masuknya di 78422, Ibu. Kita sudah bikin. Ini. Pokoknya kayak jaringan, komputer, semuanya ada di sini, Bu. Kalau tentang komputer ya, Bu ya. Itu semuanya masuknya di sini nih, 78422 di teknologi informasi dan komunikasi swasta. Itu, Ibu. Makanya saya selalu bilang nih di sini, bagian peralatan, bagian bangunan, bagian realisasi disesuaikan dengan kejuruan pada izin LPK karena TIK-nya tidak termasuk di 78421 maupun 78425. Tapi kami jadi masuknya tadi ke sini, Bu. Masuknya ke sini. Untuk si jaringan komputer itu masuknya ke sini, Bu. Terus sudah ada yang pelatihan ya, Bu. Dan nah, itu berarti kan kurang tuh, Bu, KBLI-nya. Silakan buat lagi, Bu, KBLI-nya. Kalau sebelum buat KBLI-nya lihat lagi, Bu, tadi di akte pendiriannya di maksud tujuan pasal 3. Apa bener nih kita ada kejuruannya si teknik komputer jaringan ini ada nih di akte pendirian kita, kesebut nggak ya? Takutnya nggak kesebut, makanya di NIB-nya nggak ada, di sertifikat standarnya nggak ada. Karena berhubungan, Bu. Itu makanya catatan saya bilangnya kayak gini terus. Di bagian peralatan bangunan program realisasi disesuaikan dengan kejuruan pada izin LPK. Balik lagi saya sebutin lagi di sini, saya perjelas lagi. Disesuaikan sama kejuruan pada izin LPK karena TIK-nya ini tidak ada harusnya. Gitu, Ibu. Jadi untuk sekarang TIK-nya dihapus dulu nih, Bu. TIK-nya dihapus dulu. TIK-nya dihapus dulu. Nanti baru sesuai nih semuanya. Gitu, Ibu. Jadi dia juga nggak keluar ya, Bu ya? Iya. Jadi nanti proses nih, Bu, untuk nambahin si kejuruan 78422 tadi. Tapi untuk sekarang di sini TIK-nya dihapus dulu. Saya keluar pendaftar dulu kan ya, gitu ya? Iya, nanti lagi ini ntar Ibu ngurus lagi deh nih ke DPMP testingnya. Kenapa ya? Tapi kenapa di programnya dia sih? Iya, karena kita sudah ada nih, Bu, di sini. Kita sudah buat tentang TIK-nya. Gitu. Makanya saat pembuatan NIB, pembuatan sertifikat standar ini harus diperhatikan lagi dengan jeli. Apakah KBLI yang kita masukin sudah sesuai? Apakah KBLI yang kita masukkan sudah benar? Gitu, Bu.
Karena mungkin nanti di dalam batas SP-nya tidak dicek, tapi nanti sistem pelembagaan ini kita cek satu persatu agar data yang ditampilkan nanti dalam dashboard kelembagaan sesuai. Gitu. Ini kan contoh, jadi kan ini kan contohnya jadi untuk kejuruan teknik operator jaringan ini kan jadi nggak punya izin, Bu. Berarti masih ilegal nih di kita nih. Karena izinnya nggak ada di kita, gitu nih. Nah, berarti izin ini belum termasuk nih di sertifikat standar, berarti masih pakai izin DPMPTS atau izin di Snaker yang kemarin. Jadi harus gimana? Saya hapus aja ya. Jadi silakan mengurus lagi, Bu. Iya, silakan mengurus lagi untuk izin tentang kabel 78422-nya. Lalu di sini di awal kelembagaannya dihapus dulu aja, Ibu, TIK-nya. Semuanya tentang TIK dihapus dulu. Di bagian peralatan bangunan pelatihan ini dihapus dulu TIK-nya. Nanti kalau sudah dihapus, kabarin lagi, Bu. Ya, baik, Ya. Ibu. Berarti catatannya masih sama ya, Bu, ya? Ya, baik, Ibu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik.